Oke, jadi topik kita hari ini terkait dengan platform e-commerce B2C and C2C. Jadi ini sudah pernah saya ajarkan sebelumnya di mata kuliah pemasaran 1 dan 2. Mungkin saudara sudah pernah dengar istilah ini. Jadi keduanya ini merupakan perusahaan platform ya. Jadi perusahaan yang memang menjadi mediator transaksi untuk masyarakat dan UMKM yang ada di sana. Jadi saya ingin menjelaskan ulang terkait dengan bagaimana perkembangan UMKM yang ada di Situbondo ini terhadap perkembangan platform e-commerce itu sendiri. Biasanya kita ini di Indonesia itu tidak terlalu respon terhadap perkembangan atau peluang yang ada di platform e-commerce. Nah ini karena apa? Karena satu, memang dari segi pemahaman teknologi masyarakat kita itu juga agak rendah ya. Kalau masalah pemahaman terkait dengan sosial media itu sudah bagus ya, tapi mereka tidak termotivasi untuk menggunakan perangkat handphone mereka untuk bertransaksi. Jadi yang menjadi miris lagi adalah di Indonesia ini UMKM hanya 14% yang sudah go digital. Jadi istilahnya sisanya yaitu sebesar 86% ini masih penjualannya secara offline. Nah ini yang ingin saya bahas kepada saudara. Bagaimana kalau kita menggunakan platform e-commerce ketika berjualan? Apa bedanya antara B2C dengan C2C? Nah ini saya jelaskan dulu dari B2C. Jadi B2C itu adalah perusahaan startup yang menjual produk dan penjualnya itu hanyalah UMKM yang terpilih. Nah berbeda dengan C2C. Dia kalau C2C ya antara orang konsumen, dia bisa juga jualan di sana. Nah ini perbedaannya antara B2C dengan C2C. Lantas mana aja yang disebut sebagai perusahaan C2C ya, atau customer to customer ya. Contohnya adalah Shopee. Nah, kemudian apa lagi? Bukalapak. Apa lagi? Tokopedia. Nah, ini biasanya banyak penjual-penjual online itu ataupun konsumen biasa juga bisa jualan di sana. Nah, berbeda dengan contohnya adalah B2C ya. Jadi B2C itu contohnya adalah Lazada. Nah, kemudian Sales Stock, Zalora. Nah, ini hanya perusahaan tertentu aja yang bisa jualan di sana. Kalau misalkan kita punya produk kemudian kita jualan di sana, itu banyak prasyarat yang harus dipenuhi. Jadi tidak semudah seperti yang ada di perusahaan B2C. Oke, kita sudah bahas terkait perbedaan antara B2C dan C2C. Jadi C2C itu orang atau konsumen juga bisa jualan pada platform, contohnya adalah Shopee. Tapi kalau B2C, dia yang bisa jualan di sana hanyalah produk yang memiliki brand tertentu atau yang memang sudah diizinkan oleh pihak platform itu sendiri. Coba kita tengok kembali kepada, saya contohkan perusahaan C2C dulu ya. Jadi perusahaan C2C ini contohnya adalah Tokopedia. Nah ini adalah Tokopedia. Jadi Tokopedia itu biasanya pusatnya adalah produk-produk elektronik ya. Berbeda dengan yang ada di Shopee. Ya, ini kalau di Shopee biasanya banyak ke fashion ya. Jadi yang dijual produk-produk di sana itu adalah produk-produk fashion. Contohnya adalah ini. Jadi fashion ya, kemudian fashion muslim, semuanya yang menguasai sekarang Shopee. Tapi kalau Tokopedia Pak, itu biasanya banyak ke barang-barang elektronik. Nah, kalau saudara mencari produk-produk elektronik itu biasanya di Bukalapak ataupun Tokopedia. Nah, ini saya contohkan. Nah, kira-kira dari yang saya jelaskan tadi, apa yang ingin saya kupas di sini setelah saudara paham membedakan antara C2C dan B2C, yaitu apa sebenarnya yang dicari konsumen, kenapa kita kok harus mengarahkan penjualan kita kepada e-commerce. Nah, ini yang perlu digarisbawahi oleh saudara semua ya, bahwa konsumen itu sekarang banyak beralih kepada transaksi online. Itu karena apa ya? Satu, memang sekarang kondisinya adalah kondisi pandemi ya, jadi tidak memungkinkan untuk kita bertatap langsung atau pergi ke kota lain, ke luar kota untuk mencari sebuah produk. Nah, jadi yang paling dipertimbangkan pertama kali
ketika kita konsumen melihat sebuah e-commerce atau menelusuri beberapa produk e-commerce, itu yang pertama adalah bukan masalah kualitas ya, tapi mereka mencari adalah harga. Harga buat mereka itu paling pertama. Makanya jangan heran ketika kita melihat platform Shopee ya, harganya semuanya hampir miring. Jadi ada yang 19.000, saya contohkan aja. Ini produk-produk sepatu-sepatu gini. Ini kan harganya murah-murah banget ya. Nah, ini yang paling dicari konsumen. Kenapa kemudian pihak UMKM ya memberikan harga-harga yang murah. Ada lagi istilah yang namanya gratis ongkir, ekstra dan lain sebagainya, cashback. Nah, ini sebenarnya konsumen Indonesia itu sudah sangat mementingkan yang namanya harga. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, Pak, apakah kualitas produk? Tidak ya. Jadi bukan kualitas lagi yang dilihat, tapi apa yang produk mereka buat mereka itu tren, itu yang akan mereka cari ya. Sebagai contoh sepatu pria ini ya. Ini penjualan di Shopee itu berbeda dengan yang ada di Tokopedia ya. Kalau kita tengok Tokopedia itu tidak sebanyak transaksi seperti yang ada di Shopee, meskipun mereka sebagai penjual besar ya. Sebagai contoh, ini transaksinya mungkin hanya ribuan ini. Mereka sudah lama bergabung di sini. Berbeda dengan yang ada di Shopee ya. Jadi di Shopee itu mereka meskipun penjualnya baru, tapi transaksinya sudah banyak. Mereka sudah star seller ya. Saya contohkan lagi komputer dan aksesoris. Ini tadi di Tokopedia juga banyak ya. Oke, jadi ini juga banyak ya transaksi, malah lebih banyak dari yang di Tokopedia, tapi tidak selengkap seperti yang di Tokopedia. Nah, inilah yang membedakan ketika kita melihat platform C2C ya. Platform C2C ini seperti Shopee ataupun Tokopedia atau Bukalapak. Itu biasanya mereka selalu menawarkan dengan harga-harga miring. Dan mereka yang menjual itu ya konsumen biasa. Ini artinya diskon-diskon yang diterapkan oleh mereka. Kita sekarang coba melihat platform B2C. Nah, ini adalah Lazada ya. Kalau saudara buka atau install aplikasi Lazada, itu biasanya langsung muncul seperti ini ketika kita membuka. Ada Lazada Mall ya, kita buka. Jadi yang menjual produk ini itu betul-betul mereka yang diizinkan atau memiliki brand khusus ya, sehingga mereka layak untuk menjadi penjual. Jadi tidak sembarang orang bisa berjualan di sini. Apa yang membedakan, Pak? Itu biasanya ada di pada kualitas. Nah, makanya tadi saya bilang ketika di institusi ya, perusahaan seperti Shopee maupun Tokopedia maupun Bukalapak itu biasanya kualitasnya tidak terjamin, karena mereka yang menjual itu bebas, siapa aja boleh jual. Tapi kalau di sini ya, yang menjual itu hanya produsen tertentu ya, atau perusahaan tertentu yang memang memiliki reputasi baik sehingga diizinkan menjual di sini. Jadi kalau kita melihat kepada perusahaan situsi, berbasis situsi, itu artinya kan banyak penjual online yang menjual di sana dengan harga murah. Nah, tapi kalau B2C, mereka lebih mengedepankan sama yang namanya kualitas. Jadi kualitaslah yang ada di pada platform B2C, tapi C2C itu biasanya yang paling dilihat itu adalah harga. Bagaimana dengan brand ya? Brand itu ada di platform B2C. Nah, karena B2C itu kan semuanya produknya produk bermerek ya. Ada izinnya, ada ininya, hampir semuanya bermerek. Tapi kalau kita melihat pada perusahaan situsi seperti Shopee maupun Tokopedia, ini hampir semua produknya ya itu semua bukan tidak berlabel ya, hampir semuanya ada yang produknya tidak berlabel lah istilahnya ya. Jadi banyak produk yang tembakan lah kalau bahasa Maduranya ya. Jadi meskipun produknya kelihatannya bagus, itu sebenarnya murah-murah itu karena banyak yang impor ya dan lain-lain. Nah, kemudian apa juga bedanya antara dari segi promosi? Nah, ini biasanya dilakukan oleh platform situsi ya. Contohnya adalah Shopee. Nah, saya sering mengatakan istilah yang namanya bakar uang ya. Bukan uangnya dibakar ya. Jadi istilahnya mereka punya dana besar ya. Jadi punya dana besar, mereka gunakan untuk apa? Untuk promosi ya.
Nah ini biasanya promo ini dalam bentuk apa Pak? Di mereka ngasih diskon, ngasih cashback, ngasih voucher, ngasih koin, ngasih bonus dan sebagainya. Itu tujuannya adalah untuk itu. Nah ini biasanya dilakukan oleh perusahaan institusi untuk menarik minat ya. Saking murahnya produk itu akhirnya orang banyak. Murah itu bukan karena apa? Karena mereka banyak mendapatkan dana dari investor, kemudian dana itu dilarikan ke konsumen. Tapi kalau perusahaan basisnya adalah B2C, karena perusahaannya semuanya berlabel ya jelas ya mereka perusahaan yang nempel di sana itu harus bayar biaya ya. Kalau kita jualan di Shopee itu tanpa biaya, tanpa kos. Kalau di Shopee itu jadi tidak ada kos untuk jualan ya, bebas. Nah tapi kalau B2C itu ada ya, ada biayanya. Nah itulah yang membedakan kenapa kemudian dari segi promosi lebih gencar pada perusahaan institusi. Sekarang apalagi yang paling dipertimbangkan konsumen selain harga ya, kualitas, brand, promosi ya. Ini selanjutnya adalah ketanggapan. Nah jadi responsiveness ya itu sangat diperlukan. Makanya jangan lupa kalau kita masuk ke dalam Shopee contohnya ya, orang itu biasanya melihat pada apa biasanya. Nah ini loh, ini biasanya di bawah ini ada yang namanya cat dibalas 100%, penilaian 4,9. Nah cat dibalas 100% ini artinya konsumen itu tanggap, cepat membalas, seketika menanya langsung dibalas. Ada juga yang menggunakan aplikasi artificial intelligence, jadi mereka tinggal menjawab otomatis dari platform itu sendiri. Oke, maka cat dibalas ini artinya ketanggapan daripada toko online itu sendiri. Nah, apakah ini banyak diterapkan di perusahaan B2C atau C2C Pak? Ini diterapkan di dua-duanya ya, makanya platform B2C maupun C2C dia menyiapkan yang sama yang namanya performa chat dibalas. Nah ini biasanya termasuk juga penilaian. Ini kan reputasi toko ya, jadi ketanggapan daripada toko online bagaimana dia membalas pertanyaan-pertanyaan dari konsumen. Nah ini biasanya melihat dari ini, artinya ketika nanya maka langsung dijawab. Nah ini maksudnya dari segi ketanggapan. Itu yang kelima ya. Jadi yang keenam itu adalah dari segi kemudahan transaksi. Nah kalau saudara bertransaksi melalui langsung ya, berbeda dengan melalui platform e-commerce ya. Kalau saudara melihat perusahaan langsung ya, ini konsumen ya, ini konsumen. Nah dia kan ribet ya, tidak ada yang menjamin bahwa transaksinya itu akan aman. Nah siapa yang menjamin? Tidak ada. Tapi berbeda dengan perusahaan platform e-commerce ya, UMKM yang jualan di sana. Nah dia masih ada sama yang namanya contohnya Bukalapak. Dialah yang menjamin transaksi mereka. Mau transaksinya mereka itu gagal ya, ataupun sukses ya, nanti akan diawasi oleh pihak Bukalapak itu sendiri. Jadi pihak Bukalapak itu ya, itulah yang menjamin bahwa transaksi keduanya, pembeli dan penjual itu harus sukses. Kalau tidak sukses, konsekuensinya ya penjual akan mendapatkan reputasi buruk. Nah nanti konsumen bisa mendapatkan pengembalian uang. Nah itu dari segi kemudahan transaksi ya, itu kan mudah ya. Jadi kita tinggal tiap platform e-commerce itu ya, contohnya Bukalapak, dia punya sama yang namanya vintage ya, jadi financial technology. Mereka punya yang namanya vintage. Nah vintage ini financial technology ini contohnya adalah Dana. Nah ini milik Bukalapak juga ya, bukan punya Bukalapak tapi mitra dagang Bukalapak. Kalau di Shopee namanya ShopeePay. Jadi kita tinggal transfer di ATM ya, ATM kepada platform vintage ini ya. Jadi vintage ini Dana ya, dari ATM. Nah kemudian ditransfer. Nah, ini menjadi saldo e-money. Ini namanya e-money. Jadi kita berbelanja itu tidak langsung menggunakan ATM kita atau m-banking kita. Apa Pak maksudnya, kenapa kok harus melalui Dana dulu baru kita bertransaksi melalui Bukalapak? Nah tujuannya sebenarnya lebih aman, lebih mudah, dan promonya lebih besar. Karena tidak hanya platform e-commerce yang memberikan
apa istilahnya bonus-bonus potongan harga ya, tapi juga Vintage juga memberikan. Alhasil ketika kita berbelanja menggunakan e-commerce ya dan Vintage ya, maka kita bisa dapat double bonus itu loh. Itu maksudnya ya. Jadi dari segi kemudahan sebenarnya lebih mudah, lebih aman itu adalah menjadi prioritas platform B2C maupun C2C. Nah, itu yang ke-6. Sekarang kecepatan transaksi. Jadi fast ya. Apakah transaksi melalui e-commerce itu cepat, Pak? Jelas cepat, karena mereka juga terikat sama yang namanya aturan pihak Lazada ya, pihak Shopee, pihak Tokopedia. Jadi B2B dan B2C ini mereka juga punya komitmen bersama dengan jasa pengiriman. Oke, kamu paling lambat pengiriman harus 3 hari. Ya sudah, 3 hari itu akan langsung dikirim. Jadi tidak boleh ada maksimum rate lah. Jadi waktu yang ditentukan, ada timing yang memang diatur oleh pihak keduanya. Makanya jangan heran kalau ada jasa pengiriman baru sekarang langsung booming ya. Jadi booming itu bukan karena apa? Karena mereka bermitra dengan platform B2C maupun C2C. Nah, jadi keduanya betul-betul menerapkan sama yang namanya kecepatan transaksi. Kemudian dari segi terakhir ya, yaitu privacy, keamanannya. Nah, ini kadang kan bahaya ya. Kadang WA kita atau handphone kita atau email kita dimasuki oleh pesan-pesan dari promosi dari perusahaan-perusahaan. Nah, itu sebenarnya privacy kita bocor ya. Makanya jangan heran kemarin lagi booming-boomingnya sama yang namanya aplikasi Zoom, kemudian ramai ya, oh Zoom ini tidak aman, tidak aman. Nah, itu kan privacy ya, kita memasukkan alamat email ya, kemudian alamat email kita digunakan oleh orang lain. Nah, itu biasanya untuk promosi. Tapi kalau kita menengok pada perusahaan B2C ya, C2C, ini perusahaan yang aman. Jadi mereka itu sebagai rumah ya, istilahnya sebagai rumah untuk, maksudnya apa, untuk bertransaksi antara produsen dengan nah, jadi konsumen itu bisa jualan kemudian menjangkau banyak konsumen di situ. Nah, itu maksudnya. Nah, ini adalah perusahaan platform. Nah, itu loh maksudnya. Jadi di antara berbagai strategi bisnis yang digunakan oleh platform B2C dan C2C, yaitu intinya kalau yang produk-produk murah itu banyak dikuasai oleh produk yang namanya yang dikuasai oleh perusahaan platform C2C, karena banyak konsumen ataupun produsen yang bebas berjualan di sana. Jadi mereka beli barang kemudian dijual lagi ya, beli ke pabriknya dijual di sana, monggo, tidak masalah, karena di sana tidak ada terkait dengan brand harus ada brandnya, tidak. Tapi kalau perusahaan B2C dia biasanya mengandalkan sama yang namanya kualitas, nilai ya, produk, brand, citra merek. Nah, kalau dari segi promosi yang keempat tadi, jadi promosi itu paling banyak biasanya dilakukan oleh perusahaan C2C, karena mereka sering melakukan bakar-bakar uang ya, maksudnya untuk bisa dapat konsumen banyak ya. Mereka dapat dari investor ya, kemudian mereka jual lagi kepada orang lain. Maka jangan heran harganya miring-miring kalau di di institusi ini. Contohnya institusi yang Shopee ya, harganya miring-miring. Ini printer kalau saudara beli di toko resmi ya, biasanya itu lebih mahal. Canon Pixma ini harganya kalau di toko resmi biasanya harganya 600-an ya. Ini hanya 537, 685, murah-murah ya. Tapi kan kita tidak, kalau dari segi teknologi menurut saya lebih aman pakai yang reputasinya bagus ya. Kalau masih nol transaksi ini kan sudah ada reputasi ini bagus malah. Nah, itu terkait dengan B2C dan C2C ya. Jadi sedikit pemahaman terkait dengan perbedaan dua jenis platform itu sendiri. Nah, kemudian kenapa Pak masih sedikit Pak ya yang berjualan di sana ya, yang berjualan di platform ya? Karena ya memang satu, karena pemahaman ya. Mereka sebenarnya agak bingung kan, konsumen kan bingung ya. Jadi mereka berpikir ini, apakah saya justru untung kalau saya jualan di situ gitu loh. Nah, padahal banyak manfaat yang mereka dapatkan ketika berbelanja di sana atau berjualan di sana. Jadi intinya kalau saudara nanti jadi pengusaha, jangan
menutup mata bahwa saya mending jualan offline, Pak, jangan. Nah, ketika ada pandemi kayak gini, justru mereka yang perusahaan berjualan offline, mereka yang paling berdampak. Tapi kalau mereka yang jualan online, sudah biasa jualan online, itu tidak terpengaruh. Jadi usaha itu akan tetap kokoh ya. Jadi pondasinya tetap kokoh, tidak tergoyah karena yang namanya corona ya. Nah, oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya butuh jawaban saudara terkait UMKM yang ada di lingkungan saudara. Coba komentari kenapa banyak UMKM di sekitar saudara yang tidak mau bertransaksi atau berjualan secara online. Kira-kira ada apa? Contohkan aja di sekitar rumah saudara. Oke, terima kasih.